Terima kasih kepada Tuan dan Nyonya yang masih setia dengan Tuan Wira Darmadi. Untuk mendukung Desiana Channel agar terus berkembang, silakan subscribe, like, komen dan share video cerita ini. Terima kasih Tuan dan Nyonya. Kebaikan Tuan dan Nyonya akan saya balas di kehidupan selanjutnya. Silahkan Tuan dan Nyonya menikmati lanjutan cerita dari sebelumnya. Bab 980. Dusun Darmadi saat ini telah mengalami perubahan yang sangat pesat. Sebagian besar rumah telah menjadi bangunan wastu dengan arsitektur yang sangat indah dan kokoh. Jika tidak tahu tempat ini adalah sebuah dusun sebelumnya, orang-orang bahkan akan mengira tempat ini memang desa bagi orang kaya. Di tengah-tengah dusun Darmadi, berdiri sebuah villa yang sangat besar. Ini adalah tempat tinggal Wira. Saat ini di ruang bawah tanah yang luas, Wira sedang duduk di kursi pemimpin. Danu berdiri di belakangnya dan ketiga istrinya duduk di kedua sisinya. Di bawah kursi pemimpinnya, ada Biantara, Hasan, Putro, Mandra, Dodi, Suryadi, Mary, Jamal, dan Putu. Dalam waktu setahun, semangat mereka semakin berkobar. Bukan hanya itu, semua orang mulai memancarkan aura yang sangat bijaksana. Meski hanya 1 tahun yang berlalu, mereka semua bekerja keras dalam setahun penuh ini. Bicarakan satu-satu saja, mulai dari jaringan mata-mata Biantara, perintah Wira. Biantara juga tidak berbasa-basi, dia langsung melapor. Jaringan mata-mata sudah sepenuhnya aktif. Pada dasarnya, seluruh wilayah besar sudah di bawah kendali kita. Selain dari wilayah besar, kita juga punya intel di Monoma, Agrel, dan bahkan kerajaan Soka. Jaringan mata-mata Biantara telah berkembang pesat dalam waktu 1 tahun. Kini organisasi itu sudah menjadi sebuah sistem yang terorganisir. Di bawah kepemimpinan Biantara, informasi terus mengalir dengan lancar dan memberikan umpan balik yang konsisten. Wira mengangguk puas mendengar hal tersebut. Yang paling penting adalah keluarga Barus, Juwanto, dan semua pejabat di pemerintahan juga harus diawasi. Jangan sampai ada informasi yang terlewatkan, mengerti? Mendengar perintah Wira, Biantara mengangguk. Tuan tenang saja. Selesai membahas masalah jaringan mata-mata, Wira menatap ke arah Hasan. Wira telah menyerahkan teknik tinju militer milik Dirga padanya. Pada dasarnya, Hasan memang merupakan pasukan Dirga. Dirga juga pasti akan merasa senang jika melihat Hasan bisa mempelajari teknik ini. Pengawal rahasia sudah dibina dengan pasukan Zirah Hitam sebagai pemimpinnya, jumlah mereka ada ratusan orang. 100 orang ini adalah ahli yang hebat. Meski tidak berani mengatakan mereka adalah yang terhebat, setidaknya pesilat biasanya tidak akan bisa menang melawan mereka. Wira juga tidak melewatkan pemantauan dalam pelatihan rahasia Hasan. Meski peran mereka terlihat kecil saat ini, begitu ada kekacauan yang terjadi, mereka semua adalah pasukan yang sangat tangguh. Terutama jika harus menjalankan misi yang sulit, pasukan ini adalah kandidat yang paling cocok. Bagus sekali, ujar Wira dengan puas. Selanjutnya, dia melihat ke arah Mary. Mary tidak berbicara, dia membiarkan Putu yang melapor. Tuan, perampok di 3 provinsi itu sudah dikumpulkan, semuanya berada di bawah kepemimpinan Ngarai Naga Biru. Totalnya ada 40.000 orang. Meski 40.000 orang itu tersebar di berbagai penjuru, mereka tetap akan bisa berkumpul dalam waktu singkat hanya dengan satu perintah. Bukan hanya itu, sesuai perintah Tuan Wira, kami sudah mulai mengajari mereka strategi perang. Kalau benar-benar harus berperang, mereka bukan lagi perampok biasa. Pasukan yang dilatih Putu ini adalah pasukan besar. Jumlah 40.000 orang mungkin terlihat sedikit, tetapi sudah cukup untuk memastikan keamanan mereka sendiri. Apalagi, 40.000 pasukan Putu tidak akan kalah jika harus berhadapan dengan ratusan ribu pasukan. Sebab, Wira masih punya Suryadi. Paman, bagaimana keadaan di tempatmu? Tanya Wira.
Suryadi langsung melapor. Dalam setahun ini, kita sudah menghabiskan banyak uang untuk membuat semua senjata yang diperlukan. Selain dari pedang dan panah yang ditempa sesuai dengan keterampilan pembuatan pedang Treksa, masih ada zirah dan perlengkapan lainnya yang cukup untuk 40.000 orang. Untuk senapan, perlengkapan kita cukup untuk 1.000 orang. Kita memang punya banyak granat, tapi kalau harus diberikan masing-masing 10 buah granat, persediaan kita hanya cukup untuk 1.000 orang. Selain itu, busur panah dan lainnya, cukup untuk 40.000 orang. Bab 981. Wira merasa sangat gembira. Dia menghasilkan begitu banyak uang memang untuk memperkuat pasukannya. Kini, pasukannya yang terdiri dari 40.000 orang tidak mungkin kalah dari pasukan manapun. Adapun pistol dan granat itu, keduanya bukan berasal dari dunia ini, tentu saja cukup untuk mereka gunakan karena sudah diproduksi begitu banyak. Begitu pertempuran dimulai, semua orang mungkin akan tercengang melihat kehebatan kedua senjata itu. Bagus sekali. Seusai berbicara, Wira menatap ketiga wanita itu. Mereka masing-masing bertanggung jawab atas bisnis di suatu provinsi. Wulan bertanggung jawab atas markas di Provinsi Lowala sehingga bebannya tentu lebih besar. Dia bukan hanya harus memastikan bisnis berjalan dengan lancar, tetapi juga mengirimkan barang yang cukup ke Provinsi Yolas dan Provinsi Artana. Semuanya aman-aman saja. Penjualan berjalan lancar seperti biasa, ucap Wulan. Dian turut berkata, Provinsi Artana juga sama, bisnis kita sudah memonopoli wilayah mereka. Baik produk kita, produk lokal, ataupun produk asing, semua ada di tangan kita. Dewina juga berujar, keadaan di Provinsi Yolas juga begitu. Tapi, karena terjadi banjir di awal tahun, sepertiga pendapatan digunakan untuk bantuan bencana. Hanya saja, semua sudah berangsur pulih sekarang. Mendengar ini, Wira merasa sangat puas. Dia menyahut, kalian memang hebat. Kini, Dusun Darmadi sudah setara dengan keluarga kaya manapun. Kalau terjadi kekacauan, Dusun Darmadi tetap akan aman. Saat ini, Biantara tiba-tiba melaporkan, Tuan, ada berita rahasia dari Kerajaan Agrel. Katanya, Ibu Suri sakit parah dan belum diketahui penyakitnya sampai sekarang. Begitu ucapan ini dilontarkan, Wira termangu sejenak sebelum membalas. Mungkin pangeran di sana sudah nggak sabar untuk merebut tahta. Atau Ibu Suri yang sedang memancing umpan. Kalian harus terus mengawasinya. Biantara pun mengiyakan. Wira selalu berwaspada dari Kerajaan Agrel. Senia memang tidak melawan dirinya, tetapi melawan seluruh Kerajaan Nuala. Mereka sedang menunggu peluang, lebih tepatnya menunggu terjadinya perselisihan internal di Kerajaan Nuala. Begitu terjadi perselisihan, Kerajaan Agrel tidak mungkin melewatkan kesempatan langka seperti ini. Lagi pula, mereka memang sudah lama mengincar Kerajaan Nuala. Kerajaan Nuala memiliki letak geografis terbaik, wilayah yang tak terbatas, tanah yang subur, sumber daya mineral yang kaya. Jelas, negara perbatasan lain tidak bisa dibandingkan dengan semua aspek ini. Itu sebabnya, mereka sudah lama ingin menyerang. Apalagi Kerajaan Nuala mulai kacau, jadi nggak mungkin mereka melewatkannya begitu saja. Kuharap ini hanya masalah internal Kerajaan Agrel, ujar Wira yang menghela napas. Meskipun para menteri masih menentang Ratu Jihan, semua ini terjadi karena keluarga Juwanto. Ratu Jihan juga sedang menyingkirkan orang-orang yang menentangnya, tetapi dia baru memimpin selama setahun, mana mungkin punya kemampuan sehebat itu. Hanya saja, Ratu Jihan tidak terburu-buru. Bagaimanapun, makin lama, dia akan makin diuntungkan. Jika bisa ditunda sampai 10 atau 20 tahun, dunia akan bersatu kembali setelah raja baru naik tahta, tidak ada terjadi masalah apapun lagi. Namun, ini hanya pemikiran Ratu Jihan. Keluarga Juwanto tidak mungkin memberinya waktu selama itu.
Saat ini, di kediaman keluarga Juwanto, Kumar sedang duduk di ruang kerjanya dengan mata terpejam. Tangannya mengetuk meja, seperti sedang menunggu sesuatu yang penting dengan sabar. Bab 982. Tidak berselang lama, Kumar memicingkan matanya. Terlihat harapan pada sorot matanya. Baru-baru ini, seorang bawahan masuk dengan membawa seekor merpati. Kumar segera mengambil merpati tersebut, lalu tersenyum. Dia berucap dengan tidak acuh dan raut wajah dingin. Akhirnya datang juga. Kalau begitu, jangan harap dunia ini bisa damai, terutama Wira. Kebencian Kumar terhadap Wira sangatlah besar. Dia akhirnya tahu siapa orang yang telah membantu Jihan. Ternyata, semua ini adalah ide Wira. Begitu mengetahui masalah ini, Kumar sangat murka. Hanya saja, dia tidak punya cara untuk melawan Wira waktu itu sehingga hanya bisa menahan diri. Selama setahun ini, Kumar tidak menganggur begitu saja. Setelah mencari bantuan sana-sini, dia pun menemukan cara untuk melawan. Mulai hari ini, jangan harap kerajaan Nuala bisa tenang. Perkataan Kumar ini membuat kedua putranya tertegun sesaat. Sesaat kemudian, salah satunya baru bertanya, "Ayah, kenapa mau menyerang Wira? Bukankah target mereka seharusnya adalah ratu? Mengapa tiba-tiba berhubungan dengan Wira?" Kumar yang mendengar pertanyaan ini pun mendengus dingin dan menjawab, "Yahya dianugerahkan ketiga provinsi itu karena usul Wira." Begitu ucapan ini dilontarkan, kedua kakak beradik itu pun termangu. Apa? Ternyata Wira pelakunya. Dasar brengsek. Keduanya sangat murka saat mengetahui kebenaran ini. Perbuatan Wira telah menunda rencana yang telah mereka susun dengan susah payah. Jadi, tidak heran jika mereka murka. "Ayah, jadi apa rencanamu sekarang? Langsung bunuh saja dia, semua akan beres." Ketika mendengar perkataan kedua kakak beradik ini, Kumar pun tergelak dan menggelengkan kepala. "Kalau semudah itu, mana mungkin aku menunggu begitu lama? Kalian harus ingat, membunuh orang gampang, tapi menyelesaikan masalah sulit. Kalau bisa keduanya, itu baru yang paling efektif. Kalian harus tahu, nyawa pria ini sangat bernilai," jelas Kumar. Sesudah mendengar penjelasan ini, kedua kakak beradik itu pun merasa agak bingung. Mereka tidak mengerti maksud Kumar. "Sudahlah, kalian lihat saja nanti," ucap Kumar. Di sebuah jalanan di Provinsi Yolas, Rabo yang merupakan tentara tua pasukan Zirah Hitam memimpin sekelompok orang mengirim barang. Kereta ini dipenuhi parfum, gula kristal, perlengkapan menstruasi, dan berbagai daging bakso. Salah seorang anak buah mendesah dan berkata, "Kak Rabo, mudah sekali untuk mengangkut barang sekarang. Kita nggak bertemu masalah apapun sepanjang perjalanan. Semuanya sangat lancar." Bab 983. Wajah Rabo dipenuhi senyuman saat mendengar ini. Dia mengangguk sembari menyahut, "Hehe, kamu benar. Semua ini berkat Kak Wira." Setiap kali mengungkit Wira ekspresi Rabo akan dipenuhi kekaguman. Dia memuji, Kak Wira punya pemikiran ke depan. Semua bandit di sini telah ditaklukkan olehnya, makanya semuanya aman. Anak buah di samping pun mengangguk lalu berkata, "Benar, tapi bakso ini terlalu wangi, aku sampai ngiler karena aromanya." "Hehe, kamu belum pernah coba?" "Iya, bakso sapi buatan Kak Wira benar-benar lezat," timpal Rabo. Ketika beberapa orang ini asyik mengobrol, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang terburu-buru dari kejauhan. Selanjutnya, Rabo dan anak buahnya sontak dikepung oleh bandit berpakaian hitam dan bertopeng, sampai tidak ada jalan keluar. Rabo dan lainnya seketika tampak murung. Mereka memasang kuda-kuda, juga mengelilingi barang bawaan agar tidak dirampok oleh para bandit ini. Saat ini, seorang bandit yang memimpin tiba-tiba mengangkat golok di tangan untuk menunjuk Rabo. Dia mengancam, "Gunung ini adalah wilayahku. Kalau ingin lewat, tinggalkan barang kalian di sini."
Ekspresi Rabo dipenuhi amarah. Dia menatap bandit itu sambil membentak. Kamu tahu siapa kami? Berani sekali kamu ingin merampok kami. Para bandit di jalanan ini telah ditundukkan oleh Wira. Apakah bandit-bandit ini bodoh? Berani sekali mereka menghalangi pengangkutan barang dari Wira. Bandit yang memimpin sontak tergelak. Kemudian, dia membalas dengan nada mengejek. Justru aku merampok karena tahu siapa kalian. Rabo sungguh geram. Dia segera berteriak. Suruh bos kalian keluar. Aku mau bertemu dengannya. Begitu mendengar teriakan ini, bandit yang memimpin itu tertawa terbahak-bahak. Dia melambaikan tangannya ke anak buah di belakang, lalu memerintahkan. Bawa dia kemari. Baik, bos. Dalam sekejap, sekelompok anak buah itu mengangkat keluar seorang pria dengan wajah babak belur. Mereka langsung melemparkan pria itu ke depan pemimpin bandit. Si pemimpin pun menginjak perut pria itu, lalu mencemooh. Kamu ingin bertemu dengannya, kan? Ini orangnya. Jantung Rabo sontak berdetak kencang saat melihat situasi ini. Bukankah ini bandit yang bekerja sama dengan Wira? Mengapa dihajar sampai seperti ini? Sekelompok orang ini pasti telah menyanderanya. Besar sekali nyali orang-orang ini. Mereka benar-benar cari mati. Tatapan Rabo dipenuhi amarah. Dia memelototi sekelompok bandit itu dengan kesal. Sementara itu, bos bandit yang sudah sekarat itu berseru dengan lemas. Cepat kabur. Semua bawahanku telah mati. Orang-orang ini ingin melawan Tuan Wira, kabur. Sebelum selesai berbicara, bos bandit itu sudah ditikam di bagian perut sampai darah menciprat kemana-mana. Kemudian, pemimpin bandit yang mengambil alih wilayah itu pun berucap dengan jengkel. Cerewet sekali. Setelah membunuh bos itu, si pemimpin bandit terkekeh-kekeh sinis. Dia menatap Rabo dan lainnya sambil berkata. Yang dia bilang benar, kami datang untuk melawan Wira. Kalau kalian meninggalkan barang-barang itu, aku mungkin akan membiarkan kalian mati dengan jasad utuh. Rabo menggenggam golok di tangannya dengan erat. Dia berseru. Serang mereka, bunuh bajingan-bajingan ini. Sesudah melontarkan kalimat singkat itu, Rabo langsung memimpin anak buahnya untuk menerjang ke depan. Sayangnya, pihak lawan terlalu kuat sampai-sampai Rabo dan lainnya terus dipukul mundur. Melihat situasi ini, para anak buah segera mengelilingi Rabo untuk melindunginya. Kemudian, salah satunya berkata, Kak Rabo, kamu pergi cari Kak Wira saja. Serahkan mereka kepada kami. Rabo tampak ragu-ragu sejenak mendengarnya. Pada akhirnya, dia menggertakkan giginya dan buru-buru meninggalkan tempat itu. Bab 984. Rabo berlari dengan sangat cepat dan tidak berani berhenti sedetik pun. Akan tetapi, dia tiba-tiba mendapati sebuah sosok berpakaian hitam yang memegang belati berdiri di bawah pohon yang tidak jauh dari sana. Tatapan sosok itu tertuju lekat-lekat pada Rabo. Begitu melihatnya, wajah Rabo menjadi makin suram. Dia tanpa sadar menggenggam golok dengan makin erat, lalu berseru sambil menyerbu ke arah pria itu. Semua orang yang berani menghalangiku akan mati. Sekujur tubuh Rabo seolah-olah dipenuhi energi yang tiada habisnya. Niat membunuhnya bergejolak hebat, langkah kakinya pun menjadi makin cepat. Pria di bawah pohon itu malah mendengus dingin, lalu mengangkat alis dan berucap. Kamu bahkan nggak tahu kemampuan sendiri, berani sekali menantangku. Pria itu sontak berjinjit dan meloncat. Tangannya yang memegang belati diarahkan kepada Rabo. Dia menerjang dengan cepat. Begitu terlihat kilatan dingin, mata Rabo seketika terbelalak. Dia merasakan hawa dingin di lehernya. Sebelum sempat melawan, dia sudah terjatuh ke tanah dan tewas. Pria itu melirik Rabo dengan dingin. Kemudian, dia menyimpan belatinya dan meninggalkan tempat itu tanpa menoleh sekalipun. Pada saat yang sama, anak buah Rabo juga mulai kalah. Beberapa yang terluka parah berusaha untuk bertahan.
Mereka memegang kaki pemimpin bandit itu, mencoba untuk menghalanginya mengambil barang-barang mereka. Namun, pemimpin itu mendengus dingin dan langsung menendang mereka hingga terhempas jauh. Beberapa bandit juga mengayunkan golok untuk melenyapkan semua anak buah Rabo. Angin dingin berembus dan membawa aroma wangi. Pemimpin itu menarik napas dalam-dalam, lalu mendekati kereta tersebut untuk memeriksa. "Bos, itu barang-barangnya?" tanya salah satu bawahan. "Iya," pemimpin itu tersenyum sinis, lalu menepuk-nepuk kereta itu dan menginstruksi. "Ayo, saatnya menyerahkan barang-barang ini." Saat ini, orang-orang di Dusun Darmadi masih belum mengetahui apapun. Keesokan harinya, Dewina menerima surat yang dibawa Merpati. Surat itu dikirimkan oleh veteran pasukan Zirah Hitam yang berjaga di Provinsi Yolas. Masing-masing dari mereka bertanggung jawab atas bisnis suatu provinsi. Mereka tentu merasa cemas karena barang masih belum tiba, padahal sudah terlambat 2 hari dari yang dijadwalkan. Dewina terkejut saat mendapatkan surat tersebut. Dia bergumam. "Barang belum sampai, kenapa bisa begini?" Dewina merasa agak heran. Orang yang bertanggung jawab atas pengiriman kali ini adalah Rabo. Rabo sudah melakukan pengangkutan berkali-kali sehingga mengenal jalan dengan baik, jadi tidak mungkin tertunda sampai selama ini. Dewina tidak berpikir terlalu jauh. Dia hanya mengira Rabo memang terlambat. Kemudian, Dewina mengirim surat lagi ke markas para bandit di Provinsi Yolas untuk menanyakan situasi, juga meminta mereka untuk membantu pengangkutan. Namun, setelah 1 hari berlalu, Dewina masih belum menerima balasan apapun. Padahal, dia telah meminta mereka untuk segera membalas setelah menerima surat. Kenapa bisa seperti ini? Dewina merasa ada yang tidak beres. Menurut perhitungan waktu, Rabo dan anggotanya seharusnya sudah tiba di Provinsi Yolas. Mereka sudah terlambat 3 hari dari waktu yang ditetapkan. Dewina bergegas mencari Wira untuk memberitahukan masalah ini. Wira yang terkejut pun bertanya. 3 hari. Sudah terlambat 3 hari. Benar. Kemarin, aku mendapat surat yang mengatakan barang belum tiba. Aku kira ada masalah di perjalanan, makanya menyuruh bandit Provinsi Yolas untuk membantu, jelas Dewina. Bab 985. Aku juga menyuruh para bandit segera membalas pesanku, tapi, nggak ada balasan apa-apa, lanjut Dewina. Mendengar ini, Wira pun mengernyit. Wajar jika terlambat 1 hari, tapi jika 3 hari. Benar-benar tidak masuk akal. Setiap kali pengangkutan, Wira selalu berpesan pada mereka untuk tidak terburu-buru, yang penting selamat. Bagaimanapun, mereka adalah veteran pasukan Zirah Hitam dan jarak yang harus ditempuh sangatlah jauh. Tidak masalah kalau tertunda sehari. Selain itu, para veteran yang melakukan pengangkutan selalu berangkat 5 hari lebih awal. Dengan kata lain, Rabo dan lainnya sudah terlambat 8 hari. Ada yang tidak beres. Apa? Rabo membuat kesalahan? Tanya Dewina dengan agak ragu. Jelas-jelas tidak pernah terjadi kesalahan seperti ini. Wira menggeleng sembari menjawab. Nggak mungkin, Rabo sangat bisa diandalkan. Dia nggak akan membuat kesalahan seperti ini. Selain itu, Rabo pasti mengabari kita dan orang Provinsi Yolas kalau ada keterlambatan. Kalau nggak, itu berarti ada masalah besar, lanjut Wira yang ekspresinya tampak heran karena merasa ada yang janggal. Saat ini, Biantara yang menunggang kuda akhirnya tiba di Dusun Darmadi. Dia langsung menyerbu ke tempat tinggal Wira untuk menemuinya. Sepertinya ada masalah yang terjadi, makanya kamu datang kemari. Tanya Wira. Biantara bertanggung jawab atas jaringan mata-mata sehingga tidak mungkin datang kalau tidak ada situasi mendesak. Kedatangannya ini pasti untuk melaporkan langsung masalah besar padanya. Benar, Kak Wira. Karavan ke Provinsi Yolas, semuanya mati, barangnya juga hilang. Rabo, dia mati dengan banyak bekas tusukan di tubuhnya.
lapor Biantara. Begitu mendengarnya, ekspresi Wira seketika menjadi dingin. Dia menggebrak meja sambil memaki. Brengsek, berani sekali orang-orang ini melawannya. Orang-orang ini bukan hanya merampok barang, tapi juga membunuh bos bandit yang bekerja sama dengan kita. Melalui informasi yang dikumpulkan jaringan mata-mata dan bandit Provinsi Yolas, ada petarung hebat yang tiba-tiba muncul di desa mereka. Jumlahnya sekitar 30 atau 40 orang. Mereka sama sekali bukan lawan orang-orang ini. Para petarung itu membunuh beberapa bawahan mereka, lalu menculik bos mereka dan... Tanpa perlu Biantara menjelaskan semuanya, Wira sudah mengetahui apa yang terjadi selanjutnya. Mereka membunuh bos bandit itu. Hebat sekali kekuatan tempur orang-orang ini. Meskipun para bandit nggak terlalu jago bertarung, setidaknya mereka punya ratusan orang di markas. Puluhan orang ini mampu melawan ratusan orang, jelas bukan orang biasa, sahut Wira sambil memicingkan matanya. Dewina yang mendengarnya pun tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Suamiku, siapa orang yang melakukan semua ini? Wira menimpali. Di seluruh kerajaan Nuala, yang punya kemampuan seperti ini hanya Ratu, keluarga Barus, dan keluarga Juwanto. Biantara mengangguk dan berkata, Kak Wira, menurut informasi yang ada, pelakunya 50% adalah keluarga Juwanto. Wira bertanya, apa ada buktinya? Biantara membalas, belum ada. Meskipun orang-orang kita telah menyusup ke keluarga Juwanto, banyak rahasia yang nggak bisa diakses. Bagaimanapun, nggak mudah untuk mengorek rahasia dari pemimpin keluarga Juwanto. Ditambah lagi semua anggota keluarga sangat berwaspada, jadi banyak yang belum kita ketahui. Bersambung. Nantikan kelanjutan cerita Tuan Wira Darmadi hanya di Desiana Channel. Terima kasih sudah menonton.